Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Arana Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengauditan sistem informasi dan yang akan saya bahas di sini terkait dengan pengendalian internal. Materi yang ada di slide saya ini saya ambil dari dua buku, yaitu buku IT Auditing dari Hall, kemudian buku Basic IT Audit dari Stephen Kentz. Oke, yang pertama kalau kita bicara tentang konsep pengendalian internal, maka Hall itu mengatakan bahwa organization management is required by law to establish and maintain an adequate system of internal control. Jadi sebenarnya dimanapun ya itu ada peraturan, ada undang-undang atau hukum yang menegaskan bahwa setiap manajemen dari suatu organisasi itu harus membuat dan memaintain sistem pengendalian internal mereka secara memadai. Kenapa ini menjadi penting? Karena sistem pengendalian internal itu nanti akan memberikan banyak dampak positif sebenarnya ketika diterapkan di berbagai jenis organisasi. Ya, nanti akan kita lihat apa sih tujuan dari sistem pengendalian internal. Tetapi paling tidak di awal konsep ini kita harus menyadari bahwa sistem pengendalian internal itu sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh berbagai jenis organisasi yang ada. Nah, ini adalah tujuan dari adanya pengendalian internal. Ya, ada 4 tujuan utama kenapa dibuat sistem pengendalian internal ini menurut Hall ya. Yang pertama adalah to safeguard assets of the firm. Jadi tujuan utama sebenarnya dari adanya pengendalian internal itu adalah untuk melindungi, untuk menjaga aset dari perusahaan. Nah, kenapa ini menjadi tujuan yang pertama? Karena kita semua tahu bahwa aset itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dicuri, mudah untuk hilang, mudah untuk disalahgunakan. Yang paling sering kita dengar kejadiannya misalnya jelas penggelapan uang dan lain sebagainya kan gitu ya. Maka kalau perusahaan mau mengamankan aset mereka, ya berarti perusahaan itu harus memiliki dan menerapkan sistem pengendalian internal. Kemudian tujuan yang kedua adalah to ensure the accuracy and reliability of accounting records and information. Jadi pengendalian internal ini sebenarnya juga diciptakan dalam rangka untuk menjaga keakuratan dan keandalan dari semua catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan. Jadi bisa kita bayangkan kalau perusahaan itu menerapkan pengendalian internal yang baik, ya, maka seluruh informasi, seluruh catatan akuntansi yang mereka miliki itu akan terjaga keandalannya, bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan kalau misalnya ternyata perusahaan ini perusahaan yang maju tetapi mereka tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik, ya otomatis nanti catatan-catatan akuntansi, seluruh informasi akuntansi bisa menjadi tidak reliable kan gitu ya, menjadi tidak akurat. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah to promote efficiency in the firm's operations. Ya. Sistem pengendalian internal itu sebenarnya juga dapat membantu perusahaan dalam mencapai efisiensi operasi perusahaan. Kenapa? Karena dalam sistem pengendalian internal itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga nanti aktivitas operasi perusahaan itu benar-benar hanya terdiri dari aktivitas-aktivitas yang efisien, yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu istilahnya ya tidak terlalu mengorbankan banyak sumber daya perusahaan yang sia-sia akhirnya kan gitu. Kemudian tujuan yang keempat adalah to measure compliance with management's prescribed policies and procedures. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ini. Ya, jadi ketika suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk
mengukur seberapa patuh sistem yang digunakan oleh perusahaan itu terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur yang sudah dibuat oleh manajemen. Contoh misalnya ketika kita bicara kas lah ya, uang kas nih. Ini kan aset yang paling rentan dicuri, disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya ya, idealnya nih kalau saya mengatakan idealnya manajemen di perusahaan atau di organisasi itu sudah membuat beberapa prosedur. Misalnya kalau nanti ada transaksi yang melibatkan pengeluaran kas, maka otorisasinya bagaimana? Prosedur pengeluaran kasnya seperti apa? Nah, pengendalian internal itu sebenarnya juga untuk menjamin atau untuk mengukur seberapa patuh aktivitas operasi perusahaan terhadap prosedur-prosedur seperti itu. Nah, ini adalah 4 tujuan yang biasanya mendasari adanya sistem pengendalian internal di perusahaan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bukunya Hall IT Auditing itu akan muncul gambar seperti ini. Ada gambar pesawat, kemudian dia meluncurkan banyak sekali bom, ya. Kemudian ada tameng, tamengnya tertulis internal control, dan di bawah tameng itu ada peti atau kotak yang tulisannya aset. Nah, gambar ini mau menunjukkan apa? Ini ada beberapa poin sebenarnya yang mau disampaikan oleh Hall. Yang pertama adalah pengendalian internal itu semacam shield, semacam tameng, perisai yang bisa menjaga keamanan dari aset perusahaan. Maka tadi kan tujuan pertama dari internal control adalah to safeguard the assets of the firm, untuk menjaga keamanan aset dari suatu perusahaan. Nah, tetapi yang perlu disadari adalah sistem pengendalian internal itu punya batasan-batasan tertentu. Artinya apa? Dari gambar yang ada ini menunjukkan bahwa bom yang diluncurkan oleh pesawat itu melambangkan atau merepresentasikan aktivitas-aktivitas yang membahayakan, yang mengancam perusahaan. Misalnya akses yang ilegal. Akses ilegal ini berarti konteksnya adalah ada orang yang tidak mempunyai hak akses tetapi dia berusaha masuk ke dalam organisasi tertentu untuk kemudian nanti misalnya mencuri aset yang ada di perusahaan itu. Atau yang kedua fraud. Fraud ini sudah sering kita dengar ya, kecurangan atau penipuan. Fraud itu bermacam-macam. Ada fraud yang dilakukan oleh karyawan perusahaan itu sendiri, ada fraud yang dilakukan oleh manajer dan lain sebagainya. Kemudian ada error dan mischief dan lain-lain. Nah, dari gambar ini yang bisa kita lihat poin berikutnya adalah bom-bom itu akan selalu dialami oleh setiap perusahaan, kapanpun dan apapun jenis perusahaannya. Jadi undesirable events atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan inilah yang harusnya diantisipasi oleh perusahaan, maka kemudian mereka akan membuat sistem pengendalian internal agar peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan ini dapat diminimalkan terjadinya. Saya tidak mengatakan kalau sudah pakai pengendalian internal otomatis pasti langsung aman 100%. Itu tidak seperti itu, karena bahkan dari gambarnya Hall ini aja kita bisa melihat bahwa perisainya itu, internal kontrolnya itu kan ada yang berlubang. Artinya apa? Artinya sistem pengendalian internal itu tidak ada yang sempurna. Tetapi yang didesain tetap adalah sistem pengendalian internal yang memadai, yang bisa mengurangi terjadinya aktivitas-aktivitas yang merugikan itu. Bisa dibayangkan sudah ada perisai internal kontrol aja beberapa masih tembus kan gitu ya, masih ada lubang-lubangnya. Nah, ini nanti akan kita bahas di konsep yang berikutnya mengenai preventive, detective, and corrective control. Tetapi yang perlu kita sadari di sini adalah bahwa pengendalian internal itu tidak menjamin 100% perusahaan akan aman, tetapi paling tidak mengurangi intensitas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Daripada tidak ada perisainya sama sekali, itu akan jauh lebih berisiko tinggi. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, terus bagaimana kaitannya antara pengendalian internal dengan IT audits? Ini saya ambil dari Gans ya. Dia mengatakan bahwa external and internal IT audits share a common focus. Jadi baik auditor internal
Ya, auditor internal jelas berarti auditor yang bekerja dalam perusahaan itu. Auditor internal maupun auditor eksternal dari luar yang di-hire untuk mengaudit IT dari perusahaan itu semuanya berbagi fokus yang sama. Fokus mereka adalah bagaimana implementasi pengendalian internal dan bagaimana pemeliharaan dari pengendalian internal itu. Artinya yang akan dilihat para auditor ini adalah apakah pengendalian internal dalam perusahaan itu memang sudah dilaksanakan dengan semestinya dan apakah pengendalian internal itu memang sudah memadai dalam rangka untuk mengamankan aset perusahaan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita tahu kalau menurut COSO ya, Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, ya, dia mendefinisikan pengendalian internal as a process designed to provide assurance regarding the achievement of objective, including operational effectiveness and efficiency, reliable reporting, and legal and regulatory compliance. Jadi, kenapa internal control ini menjadi penting dan menjadi fokus dari auditor IT baik both internal atau eksternal? Karena ya menurut COSO bahwa pengendalian internal ini adalah suatu proses yang sangat penting ya, di mana perusahaan akan mendesain spesifikasi keamanan tertentu ya, termasuk dalam rangka menciptakan operasional yang efektif dan efisien, serta pelaporan yang dapat diandalkan, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Jadi ini memang ketika kita bicara tentang internal control, itu banyak sekali elemen-elemen yang nanti akan terkait di dalamnya. Nanti di video-video berikutnya akan kita bahas. Misalnya, bagaimana COSO itu sendiri menyediakan framework pengendalian internal versi mereka. Ya, tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa di saat ini ya, internal control itu menjadi sesuatu yang sangat esensial, yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail kalau sudah masuk dalam frameworknya. Nanti akan saya sampaikan dalam video yang terpisah. Nah, ini video pertama yang bisa saya bagikan terkait dengan pengenalan konsep pengendalian internal dulu. Setelah ini saya akan menyampaikan materi mengenai PDC model, ya, Preventive, Detective, and Corrective Model sebagai salah satu bentuk pengendalian. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.